Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa nih, aku akan melanjutkan lagi cerita novel yang berjudul Suamiku Tidak Mencintaiku. Nah, tetapi sebelum kita ke cerita novelnya nih, lanjutan dari episode 44 sampai 45. Nah, tetapi sebelum kita ke cerita novelnya nih, alangkah baiknya bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriani Aurelia, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita novel terbaru dari channel aku. Langsung saja kita ke cerita novelnya. Ibu memandangi Gibran dengan mata berkaca. Air mata itu sudah terasa ingin tumpah membasahi pipinya. Kenapa meski harus negeri orang? Nak, ucap ibu terbata. Ada teman yang menawari kerjasama. Ia memintaku memimpin perusahaan selama 2 tahun. Sambil ia belajar, setelah ia mampu menjalani sendiri tanpa bantuanku, barulah aku kembali. Ia akan membagi hasil selama aku yang memegang perusahaan itu. Apakah itu berarti jika temanmu belum bisa memimpin perusahaan, kamu belum kembali? Ya, Bu, aku mohon Ibu doakan agar perusahaan temanku itu maju. Ia akan memberikan aku modal untuk membuka usaha kecil di sini nantinya. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Ibu, aku minta maaf jika selama ini aku selalu saja mengecewakan ibu. Aku belum bisa jadi anak yang ibu banggakan. Kali ini aku akan buktikan jika aku bisa berdiri dengan usaha aku sendiri. Ibu telah memaafkan kamu, Nak. Gibran memeluk tubuh ibunya yang tampak semakin kecil dan kurus sejak ayah meninggal. Lusa aku akan berangkat. Ini buat ibu sebelum aku bisa mengirimkan uang. Aku harap ini cukup untuk biaya ibu dan Alana. Juga Kak Manda. Gibran memberikan tabungannya yang dulu telah ia buat atas nama ibu. Gibran memberikan semua uang yang ia miliki masuk ke rekening itu. Ibu membuka dan melihat nominalnya yang cukup banyak. Ibu menjadi kaget. Ini uang dari mana, Nak? Kamu tidak mengambil dari perusahaan Arumi? Ibu, aku tak pernah sedikit pun mencuri. Ini perusahaan. Walau kesempatan itu ada, uang yang aku dapat murni dari hasil bonus yang diberikan perusahaan. Tapi ini banyak sekali. Untuk kamu aja sebagian sebagai pegangan. Gak perlu, Bu. Temanku telah menjamin jika semua kebutuhanku akan dipenuhi. Ini tabungan buat Alana. Gibran menyerahkan satu buku tabungan atas nama Alana, adiknya. Sejak ayahnya meninggal, Alana tidak mau menemui Gibran. Gadis itu masih merasa semua yang terjadi karena kesalahan masnya itu. Ibu panggilkan Alana dulu, biar aku saja yang menemuinya, Bu. Gibran bangun dari duduknya dan menuju kamar Alana. Sejak ayah mereka tiada, Alana tak mau kembali ke Bandung lagi. Ia tak mau melanjutkan kuliah. Ibu dan Manda telah membujuk, tapi gadis itu tetap dengan pendiriannya. Alana sering termenung dan menangis sendiri di kamar. Gibran yang mengetahui semua itu merasa makin bersalah. Ia merasa semua penyebab masalahnya dalam keluarganya adalah dirinya. Gibran mencoba membuka pintu kamar Alana. Beruntung pintu itu tidak terkunci. Gibran masuk dengan melangkah kaki secara perlahan. Gibran melihat
Alana yang sedang duduk di sofa dekat jendela. Pandangan adiknya itu tampak kosong, membuat hati Gibran serasa tersayat sembilu melihat kepedihan yang adiknya rasakan. Gibran mendekati adiknya dan berjongkok di depan Alana. Gibran menarik tangan Alana pelan dan menggenggamnya. Dari mata Alana turun air mata, mengalir deras membasahi pipi mulus adiknya. Melihat itu, hati Gibran makin terasa perih. Selama ini, Alana memang sangat dekat dan manja dengan ayah mereka. Alana, maafkan Mas, Dek. Alana tidak juga mengalihkan pandangannya dari luar jendela. Walau air mata terus tumpah membasahi pipi dan bajunya. Alana, jangan diam begini, Dek. Mas sadar kesalahan Mas begitu besarnya. Sekali lagi, Mas minta maaf. Mas tak tahan dan sangat sedih melihat kamu begini. Alana balikan badannya menghadap Gibran dengan mata marah. Karena marah dan juga karena tangisnya. Gadis itu memandangi Gibran dengan sorot mata tajam. Pergilah, aku benci Mas, teriak Alana. Hati Gibran terasa sakit dan pedih mendengar ucapan adiknya itu. Salah satu alasan dulu ia mau menerima Rumi karena memikirkan masa depan Alana. Ia ingin adiknya sekolah tinggi agar menjadi orang sukses. Pergilah, aku benci Mas, teriak Alana. Hati Gibran terasa sakit dan pedih mendengar ucapan adiknya itu. Salah satu alasan dulu ia mau menerima Rumi karena memikirkan masa depan Alana. Ia ingin adiknya sekolah tinggi agar menjadi orang sukses. Jangan bicara begitu, Dek. Mas tahu semuanya salah Mas. Maafkan Mas. Gibran bukannya pergi tapi memeluk Alana erat. Adik yang sangat ia sayangi. Aku benci Mas, ucap Alana kembali dalam pelukan Gibran. Namun, Alana tak melepaskan pelukan Gibran, saudara yang paling ia sayangi. Alana, sebagai anak bungsu, ia memang agak manja. Alana dekat dengan ayah dan masnya Gibran. Apapun inginkan selalu akan dikabulkan ayah atau Gibran. Maafkan Mas, Mas datang hanya ingin pamit. Mungkin 2 tahun atau lebih baru kita akan bertemu lagi. Semoga saat bertemu kamu udah enggak membenci Mas lagi. Mendengar ucapan Gibran membuat Alana kaget. Gadis itu melepaskan pelukan Gibran dan memukul dada saudaranya itu. Mas jahat setelah ayah pergi. Sekarang Mas juga akan meninggalkan aku, ucap Alana sambil berurai air mata. Mas pergi juga untuk kamu dan ibu. Mas ingin buktikan jika Mas juga bisa berhasil tanpa bantuan orang lain. Mas mau kemana? Ujar Alana di sela isak tangisnya. Mas akan ke Brunei 2 tahun atau lebih. Mas akan kembali. Ingin membuka usaha. Selama Mas di sana, kamu jaga ibu. Alana saat ini memang kecewa atas semua yang Gibran lakukan. Tapi dari hati kecilnya, ia masih sangat menyayangi saudara pergiannya itu. Gibran duduk di samping Alana dan mengobrol dari hati ke hati. Gibran memberikan bukti pada Alana jika ia tak pernah meniduri Juwana. Semua hanyalah fitnah. Jika Mas tak bersalah, kenapa tak berusaha meyakinkan Mbak Rumi untuk membatalkan perceraian? Kenapa Mas mau saja digugat? Karena
Ini yang terbaik untuk kami. Mbak Arumi, pastilah tidak sepenuhnya lagi percaya dengan Mas. Rumah tangga yang dibangun karena saling curiga juga tidak baik. Seperti kamu dan Mas saat ini, hatimu belum bisa menerima kesalahan Mas. Jika nanti Mas pergi, semoga luka dan sakit hatimu padas akan hilang. Begitu juga yang Mas harapkan pada Mbak Arumi. Jika selama Mas pergi, Mbak Arumi menemukan jodohnya, bagaimana? Berarti Arumi memang bukan jodoh Mas. Aku mau Mas kembali dengan Mbak Arumi, ucap Alana. Tapi cinta tak bisa dipaksakan. Gibran mencoba kembali berbicara dari hati dengan adiknya itu. Alana akhirnya luluh. Ia ingin mengantarkan kepergian Gibran ditemani Arumi. Walau Alana udah mau bicara, tapi gadis itu tetap menyalahkan Gibran atas semua yang terjadi. Jika saja Masnya tidak dibutakan cinta Juana, mungkin semua akan berjalan baik. Arumi datang menjemput Alana. Gadis itu meminta Arumi untuk menemaninya mengantar kepergian Gibran. Dengan menggunakan mobil Gibran, mereka menuju bandara. Ibu dan Alana ada di kursi belakang sambil menyetir. Gibran mencuri pandangan pada mantan istrinya yang kelihatan makin cantik. Menyadari Gibran yang sering mencuri pandangan, Arumi menjadi salah tingkah. Mas, bawa mobilnya itu pandangannya harus lurus ke depan. Konsentrasi. Aku ingin memandangi kamu hingga bayangan wajahmu selalu bermain di benakku. Agar aku terus mengingatmu, ucap Gibran. Gombal, apa Mas lupa jika di antara kita tak ada lagi terikat hubungan? Aku akan selalu ingat karena itu hari terburuk dalam hidupku. Terlambat menyadari cinta hingga ia pergi meninggalkanku. Sudahlah Mas, semua itu takdir. Mungkin kita memang ditakdirkan hanya bertemu sesaat. Kamu salah Arumi, Mas yakin kita hanya dipisahkan untuk sementara. Suatu saat kita akan kembali bersama. Penyesalanku adalah menerima orang yang salah dan menolak orang yang tepat. Arumi memandangi wajah Gibran. Pria itu serius mengucapkannya, tidak tanpa kebohongan. Apakah Mas Gibran sebenarnya memang mencintaiku? Apakah ia baru menyadari itu? Nah, cukup sekian cerita novelnya. Aku Fitriani Febianti. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.